Manggis merupakan desa di Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Manggis termasuk desa yang strategis karena jalan di Desa Manggis merupakan jalan umum untuk menuju ke kota-kota besar. Sehingga desa ini ramai akan pengunjung. Desa Manggis sendiri terdiri dari 23 RT dan 4 RW. Desa Manggis juga terdapat 10 dusun, yaitu yang pertama, Dusun Sanganjaya sebagai pusat pemerintahan, Dusun Banjarsari, Dusun Sambung Regel, Dusun Karangnangka, Dusun Karanggedang, Dusun Gunung Kembang, Dusun Selawi, Dusun Peninis, Dusun Duku Tengah, yang terakhir Dusun Salak Gading. Jumlah penduduk di Desa Manggis sebanyak 4.839 jiwa. Masyarakat di Desa Manggis sendiri sebagian besar bermata pencaharian petani. Karena banyaknya tanah di Desa Manggis ini, 50%-nya sebagai lahan pertanian, padi dan jagung, 30% untuk pemukiman, dan 20%-nya untuk perkebunan. Desa Manggis memiliki luas tanah kurang lebih 800.000 hektar, di mana di dalamnya memiliki banyak fasilitas, di antaranya 1 kantor balai desa, dan fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, SMP, MTS, SMA, dan juga MA. Apa aja sih potensi atau sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Manggis sendiri? Potensi alam yang ada di Desa Manggis atau potensi yang ada di Desa Manggis, potensinya itu tanah, luas tanah itu 800 ribuan hektar. Lalu didominasi sekitar 70% lahan pertanian, yang 20% adalah perkebunan, sekitar 30% kurang itu pemukiman. Ya. Nah, potensi itu di sana. Lalu potensi yang ada di sini pertanian itu rata-rata pertanian padi, sehingga hampir 600 kakak itu dari 50% itu petani padi. Jadi karena geografisnya di atas ketinggian permukaan laut itu sekitar 600, sehingga di samping pertanian, kenapa kok di sini petani sawah yang paling banyak? Karena ada mata air potensi mata air yang digunakan untuk lahan pertanian. Ada mata air sekitar 5 mata air. Yang terbesar ada mata air Celakap, itu bisa mengairi sekitar 100 hektar. Itu potensi itu. Lalu bisa digunakan yang mata air yang lain, sambil 5 mata air itu untuk meningkatkan kesehatan untuk air minum. Karena sekarang adanya kesehatan kalau tidak didukung dengan minuman yang sehat juga akan terganggu oleh pengaruh itu. Itu potensi yang ada di Desa Manggis. Terus bagaimana cara desa itu untuk mengembangkan potensi yang sudah ada? Potensinya dikembangkan oleh pertanian, satu mengadakan sosialisasi cara menanam padi yang baik bersama dengan DPP pertanian, memberikan sosialisasi, lalu cara merawatnya, cara menanam sampai cara memanen, lalu setelah itu cara mengolah padinya gimana supaya berasnya lebih bagus. Makanya dikenal wilayah Sirampok itu produksi beras terbaik, bukan terbanyak tapi terbaik, baik kualitas maupun rasa, karena memang potensi di sini masih alami. Makanya tanahnya masih subur. Beda dengan yang daerah Ampak, daerah kota. Besar itu tanah hampir mati. Ibarat hampir mati begini. Kalau di sini 1 hektar paling dibutuhkan 1,5 kintal pupuk kimia. Tapi kalau di Brebes sudah 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kalau sini ada masih sedikit, sehingga masih subur. Itu potensi diadakan potensi menanam perkebunan. Lalu perkebunan, di samping pertanian juga ada perkebunan juga desa ada program tentang pembibitan, pengadaan bibit harmoni, kayu-kayuan tahun-tahunan, ada buah-buahan, klengkeng, manggis, karena potensi namanya Desa Manggis, maka kita ingin melestarikan nama Manggis yang ada buah manggis. Kendalanya orangnya ketika dikasih bantuan bibit manggis, menanamnya tidak dirawat dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, maka cenderungnya nanam padi, setiap harinya ke sawah, tapi perkebunannya pengennya nanam langsung tidak dibiarkan, terbengkalai, jika tidak begitu banyak, tidak dibuat satu hamparan, satu komplek yang menjadi percontohan buah manggis Desa Manggis itu. Saya pengennya kayak gitu, tapi masyarakatnya kan mintanya ya semuanya pengen ditanam. Ya itu. Terus gimana? Terus yang terakhir,
cara desa Manggis memastikan bahwa pemanfaatan potensi tersebut itu tidak merusak lingkungan? Contoh tidak merusak lingkungan, umpamanya perkebunan tidak diperbolehkan ketika mengolah lahan itu dengan cara membakar rerumputan, tetapi diberi sosialisasi untuk rumput dibakar lalu ditanam atau ditimbun sebagai pupuk juga. Ini sudah jalan. Kalau sawah juga supaya tidak tercemar begitu saja, itu pupuk tidak terlalu banyak karena di sini juga banyak peternakan, maka banyak ada kelompok petani yang sudah bisa membuat kompos. Nah, kompos itu bisa dijual oleh kelompok lain dengan harga yang murah, tetapi mengurangi bahan kimia sehingga tidak tercemarlah tanah yang